hipotesis. Nah, dalam video ini sangat diharapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk memahami dan mengerti tentang makna hipotesis, dapat melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan prosedur yang benar, memahami dan mengerti uji signifikansi, mengetahui dan dapat melakukan pengujian sampel, baik sampel besar maupun sampel kecil, untuk nilai rata-rata dan proporsi dan selisih nilai rata dan proporsi. Terus juga dapat mengetahui dan melakukan pengujian sampel, baik sampel besar maupun sampel kecil, untuk selisih nilai rata-rata dan proporsi. Di sini juga diharapkan teman-teman bisa memahami dan mengetahui tentang kesalahan jenis 1 dan jenis 2, serta memahami dan dapat melakukan pengujian hipotesis untuk data berpasangan, dan mengetahui dan dapat menganalisis varians. Uji hipotesis yang akan kita coba yaitu uji hipotesis sampel besar dan uji hipotesis sampel kecil. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi jika hipotesisnya keliru, maka keputusan pun akan keliru. Oleh karena itu, hipotesis harus diuji berdasarkan data empiris, yaitu data pengamatan pada suatu sampel. Nah, setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka dapat digunakan untuk menguji pernyataan tentang populasinya. Apakah bukti empiris dari sampel ini mendukung atau menolak? Nah, proses tersebut itulah yang kita kenal dengan yang namanya pengujian hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, sederhana dan dapat diuji, serta dapat menerangkan fakta dengan baik. Contohnya, rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Nah, hipotesis ini adalah hipotesis yang menyajikan fakta yang perlu diuji, yaitu misalnya nilainya 10,5%. Itu ada berapa unit itu contoh-contohnya. Terus kemudian contoh lain lagi, investasi reksadana saham lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Nah, contoh ini merupakan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, dia membandingkan. Kemudian contoh-contoh lagi yaitu produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Nah, ini bisa menggambarkan proporsi lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Jadi itu beberapa contoh dari ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi pengujian hipotesis itu merupakan prosedur itu yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut juga tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Namun pengujian statistik itu baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Nah, untuk menentukan keputusan tersebut itu terdapat suatu prosedur itu yang terdiri dari 5 langkah, yaitu dengan merumuskan masalah, kemudian menentukan taraf nyata, terus menentukan uji statistiknya, yang terakhir yaitu menentukan daerah keputusan hingga kita bisa mengambil keputusan. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini dikembangkan oleh Fisher. Fisher ini dikenal sebagai bapak matematika. Jadi Fisher ini membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nol itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Biasanya itu disimpulkan dengan H0.
Nah, ciri-ciri H0 itu biasanya di situ ada implikasi bahasa seperti tidak ada beda, dan di dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara titik-titik dan titik-titik, atau dinyatakan dalam bentuk titik-titik tidak mempengaruhi titik-titik, atau juga titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, salah satu contohnya misalnya rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5%, atau rata-rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Hipotesis 0 kita lambangkan dengan H0 ini. Jadi bisa kita tuliskan atau gitu hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan 10,5%. Jadi saya ulang kembali, hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi reksadana dan saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5%, atau rata-rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Jadi hipotesisnya 0 di sini kita menggunakan simbol dalam tulisannya itu simbol sama dengan, karena tadi ada bahasa sama dengan atau tidak beda secara nyata, ya, tidak berbeda secara nyata. Setelah pengujian, kita akan mengetahui apakah kita akan menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, kalau H0 tidak ditolak atau diterima, maka itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel itu tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Nah, ini bisa diartikan bahwa H0 kita benar, H0 adalah benar. Karena untuk mengetahui kebenaran H0, maka harus dilakukan sensus terhadap populasi. Sedangkan H0 hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi. Jadi apabila H0 diterima, kesimpulannya itu tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk menolak pernyataan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Hasil pengujian itu selain menerima H0 adalah menolak H0, dan biasanya H0 itu ditolak. Jadi kalau kita menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1, dan itu kita didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 itu adalah ditolak. Dan biasa hipotesis alternatif itu merupakan lawan dari hipotesis 0, dan itu mempunyai tanda yang berbeda. Jadi kalau di hipotesis 0 tadi kita menggunakan lambang sama dengan, apabila di tanda hipotesis 0 pakai sama dengan, maka hipotesis alternatif itu merupakan tidak pernah sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau andaikan di hipotesis 0 menggunakan lebih besar, maka hipotesis alternatif akan menggunakan simbol lebih kecil. Jadi kalau tadi di hipotesis 0 kita pakai contoh yang ini, maka kalau hipotesis alternatifnya tadi kan rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Jadi hipotesis alternatifnya adalah tidak sama. H1 ini rata-ratanya tidak sama dengan 10,5%. Setelah kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga yang menyebut nilai kritis tadi dengan tingkat risiko. Jadi itu dapat kita definisikan sebagai probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Taraf nyata itu kita simbolkan dengan alfa.
Jadi kalau taraf nyata itu kita dapat perolehan dari 1 kurang C. Nah, C ini adalah tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan. Nah, misalkan tingkat keyakinan kita adalah 95%. 95%. Nah, 95% ini kan sama dengan 0,95. Jadi berapa sih taraf nyatanya? Yaitu 1 kurang 0,95. Hasilnya adalah 0,5. Jadi taraf nyata pada tingkat kepercayaan 95%, taraf nyatanya adalah 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai alfanya atau taraf nyatanya. Nah, besar kecil nilai alfa ini bergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan, akan semakin kecil taraf nyata, maka akan semakin baik. Kebiasaan umum yang dipakai untuk dunia kedokteran dan teknik itu biasanya taraf nyatanya 1% atau tingkat keyakinannya 99%. Karena kalau kita mau membahas tentang manusia, misalnya berapa keberhasilan operasi, maka harapan yang paling diharapkan itu adalah dengan tingkat keyakinan berhasil itu 99%. Itu juga kalau yang ekonomi, taraf nyatanya itu paling rendah itu adalah 5%. Nah, kalau ilmu sosial itu biasanya 10%. Tapi dalam dunia nyata akan sebaiknya jika menggunakan taraf nyata 5% atau tingkat keyakinan 95% dan 99%. Langkah berikutnya adalah menentukan uji statistik. Nah, uji statistik itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak